Kemudian pintu yang kedua adalah sedekah sebagai penghapus dosa. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah harta yang dikeluarkan fi sabilillah selain zakat, karena zakat telah disebutkan tersendiri. Sedangkan dosa yang bisa dihapus adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah. Karena dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatun nasuha. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan hak manusia tidak bisa terhapus melainkan dengan keridhaan Allah orang yang bersangkutan. Sedekah disebutkan tersendiri karena manfaatnya luas. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang buruk. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, dengan terhapusnya dosa-dosa kecil maka semakin mendorong rasa optimis, hati menjadi bening dan berbagai amalan menjadi bersih. Dan dengan demikian sedekah merupakan pintu yang terbuka lebar untuk amal-amal soleh lainnya. Pintu yang ketiga adalah qiyamul lail. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan qiyamul lail. Karena itulah dalam hadis di atas Nabi Shallallahu alaihi wasallam membacakan ayat lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. As-Sajdah ayat 16. Senada dengan ayat di atas dan dalam rangka mempertegas keutamaan salat malam dan sedekah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan berada di dalam taman-taman surga dan mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik salat selain salat wajib adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna wa sanuyassirhu lil yusra wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Yang terhormat Ketua DKM Mushola Al-Barkah Bapak Haji Anas Wahyudi, yang terhormat Bapak Pembina acara Jumat Berkah Bapak Haji Ahmad Haidir, yang saya hormati para sesepuh di lingkungan Klaster Pinus dan sekitarnya, juga para jamaah subuh sekaligus Jumat Berkah kali ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat saya. Mudah-mudahan kita pada kesempatan hari ini selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita sampai saat ini bisa berkumpul bersama. Pada saat ini kita berkumpul bersama di acara Jumat Berkah yang episode ke-63 ya Pak. Ini adalah merupakan kenikmatan tersendiri, kenikmatan yang utama. Allah mudahkan kita semua berkumpul di sini adalah sesuatu yang tidak bernilai harganya. Kemudian tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi kita Rasulullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan risalah beliaulah kita sampai saat ini bisa menikmati indahnya Islam. Mudah-mudahan kita juga kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah saya mendapatkan ide atau ilham ya istilahnya. Ide ini dari nggak jauh-jauh. Saya ambil dari buku yang ada di sini. Insya Allah nanti saya bawakan, saya buka kitab ini. Ini namanya Kitab Al-Wafi, karangan Dr. Mustafa Dib Al-Buga Muhyiddin Mistu. Kitab ini adalah syarah kitab Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan dari 40 hadis Rasulullah yang sahih, yang terkenal, yang masyhur mengenai semua hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari yang insya Allah menjadi rujukan untuk kita semua dalam melaksanakan ibadah keseharian kita. Sekilas saya ulas ya buku ini. Ini dari tampilan bapak-bapak ini masih alhamdulillah masih bagus ya, masih terawat Pak Eko. Cuma ternyata ini usianya sudah 3 tahun ada di musola ini. Ini saya tulis sendiri ya ininya, tanggalnya. Pertama kita beli itu saya lupa ini apakah dari infak dari jamaah atau dari uang kas kita musola. Ini pertanggal 2 Muharram 1441 Hijriah. Sekarang sudah 1444. 3 tahun kurang lebih, dan tanggal Masehinya adalah 2 September 2019. Bapak-bapak. Yang akan kita bahas adalah daftar hadis ke-29 dari kitab ini, yaitu mengenai pintu-pintu kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, beritahu aku amal apa yang dapat memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka." Beliau Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yang kamu tanyakan adalah perkara besar, namun akan menjadi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan yang lain. Melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah." Lalu beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah dapat menghapus kesalahan seperti air memadamkan api, dan sholat malam." Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah ayat 16 dan 17. Lalu beliau bersabda, "Maukah kamu beritahu pangkal agama, tiang dan puncak tertingginya?" Aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Dan kemudian beliau bersabda, "Pangkal agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, puncak tertingginya adalah jihad." Lalu beliau bersabda, "Maukah kalian kuberitahu apa kendali semua itu?" Aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau menyentuh lidahnya serta bersabda, "Jagalah ini." Maksudnya beliau menunjukkan kepada lidah beliau. Kemudian aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena perkataan kita?" Beliau bersabda, "Hus, bukankah kebanyakan orang yang terjungkal ke neraka akibat dari ulah lidah mereka?" Hadis riwayat Tirmizi. Dia berkata hadis ini sahih, hasan sahih. Urgensi dari hadis di atas adalah hadis ini menjelaskan berbagai amal soleh yang dapat memasukkan orang yang melakukannya ke dalam surga dan menjauhkannya dari neraka. Karena tujuan dari diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab suci adalah untuk memasukkan manusia ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Karena itu Rasulullah bersabda kepada Muaz, "Sungguh engkau telah menanyakan sesuatu hal yang sangat penting." Beliau juga bersabda kepada orang yang menanyakan hal serupa, "Meskipun pertanyaanmu singkat, namun kandungannya sangat luas." Nah, adapun kandungan dari hadis tersebut di atas adalah: pertama, perhatian Muaz radhiyallahu anha yang cukup besar terhadap amal soleh.
Pertanyaan Mu'adz tersebut menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap amal-amal soleh dan betapa besarnya upaya untuk mengetahui hal tersebut dari Rasulullah SAW. Jadi menunjukkan bahwa Mu'adz radhiyallahu anha memiliki kemampuan bahasa yang tinggi. Ia bertanya dengan pertanyaan yang singkat tapi mengena. Karenanya Nabi memuji pertanyaan tersebut dengan kagum dan kemampuan bahasa yang dimilikinya. Sungguh engkau menanyakan sesuatu yang sangat penting. Ini tidak lain karena masuk surga dan terhindar dari api neraka adalah sesuatu yang sangat penting, di mana hal itu tidak bisa dicapai kecuali dengan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Dan itulah yang ditanyakan oleh Mu'adz radhiyallahu anhu. Yang kedua, makna dari hadis tersebut adalah amal perbuatan merupakan penyebab masuk surga. Ini didasari oleh surat Al-A'raf ayat 43. Itulah surga yang telah diwariskan kepadamu disebabkan apa yang kamu kerjakan. Sedangkan makna dari sabda Nabi yang menyatakan salah seorang di antara kamu tidak akan masuk surga karena amalnya adalah lebih mempunyai pengertian bahwa amalan tersebut semata tidak menjamin masuk surga, namun amalan tersebut harus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tentunya dengan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kemudahan untuk melakukan amal soleh adalah sepenuhnya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan hidayah, maka ia akan dimudahkan untuk melakukannya. Barang siapa yang dikehendaki sebaliknya, maka ia tidak dimudahkan hingga tidak bisa melakukan amal soleh, bahkan berkutat dalam kesesatan. Nauzubillahi min dzalik. Allah berfirman, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar. Al-Lail ayat 5 sampai dengan 10. Dan makna yang ketiga adalah melaksanakan rukun-rukun Islam. Rasulullah menjawab pertanyaan Mu'adz di atas dengan menjelaskan bahwa tauhidullah atau mengesahkan Allah, kemudian menunaikan semua kewajiban dalam Islam seperti sholat, zakat dan puasa, dan haji adalah amal soleh yang dengan karunia dan rahmat Allah dapat menjadi sebab untuk bisa masuk surga. Pada pembahasan hadis kedua dan ketiga telah dijelaskan bahwa rukun Islam tersebut adalah dasar dari pembangunan Islam. Kemudian makna yang keempat adalah pintu-pintu kebaikan. Riwayat Ibnu Majah mengistilahkan dengan pintu-pintu surga. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada Mu'adz bahwa melaksanakan amalan-amalan sunnah setelah menunaikan semua kewajiban merupakan sarana untuk mendapatkan cintanya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan ridhonya Allah. Dalam hadits qudsi disebutkan bahwa hamba-Ku tidak henti-hentinya mendekatiku hingga Aku mencintainya. Dan adapun pintu-pintu kebaikan dari berbagai sarana yang bisa membawa kebaikan adalah sebagai berikut. Pertama, puasa yang menjadi benteng. Yang dimaksud puasa dalam hadis ini adalah puasa sunnah, bukan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan sudah disebutkan tersendiri. Puasa sunnah ini sebagai penghadang dari api neraka di akhirat, karena melalui puasa seseorang akan menghindar tuntutan syahwat sebagai refleksi dari perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangannya. Dengan menghindari tuntutan syahwat, maka dominasi syahwat yang ada dalam diri seseorang akan melemah. Bahkan dominasi itu akhirnya hilang sama sekali. Maka puasa akan menjadi penjaga dan pembersih diri dari segala dosa. Kemudian pintu yang kedua adalah sedekah sebagai penghapus dosa. Yang dimaksud dengan sedekah di sini adalah harta yang dikeluarkan fi sabilillah selain zakat, karena zakat telah disebutkan tersendiri. Sedangkan dosa yang bisa dihapus adalah dosa-dosa kecil yang berhubungan dengan hak Allah. Karena dosa-dosa besar tidak bisa dihapus kecuali dengan taubatun nasuha. Sedangkan dosa yang berhubungan dengan hak manusia tidak bisa terhapus melainkan dengan keridhaan Allah orang yang bersangkutan. Sedekah disebutkan tersendiri karena manfaatnya luas. Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sedekah akan memadamkan kemurkaan Allah dan mencegah kematian yang buruk. Hadis riwayat
riwayat Tirmizi dan Ibnu Hibban. Nah, dengan terhapusnya dosa-dosa kecil maka semakin mendorong rasa optimis, hati menjadi bening dan berbagai amalan menjadi bersih. Dan dengan demikian sedekah merupakan pintu yang terbuka lebar untuk amal-amal soleh lainnya. Pintu yang ketiga adalah qiyamul lail. Banyak ayat dan hadis yang menyebutkan keutamaan qiyamul lail. Karena itulah dalam hadis di atas Nabi SAW membacakan ayat lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, As-Sajdah ayat 16. Senada dengan ayat di atas dan dalam rangka mempertegas keutamaan salat malam dan sedekah, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa dan berada di dalam taman-taman surga dan mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 18. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik salat selain salat wajib adalah qiyamul lail. Hadis riwayat Muslim. Dan dalam hadis lain beliau bersabda, lakukanlah qiyamul lail karena qiyamul lail merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Ia juga sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, kafarat dari berbagai perbuatan buruk, dan pengusir penyakit dari badan. Hadis riwayat Tirmizi dari Bilal radhiyallahu anhu. Adapun waktu salat malam yang paling baik adalah pertengahan malam, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi, dan salat rakaat di tengah malam. Dan inti dari hadis yang kelima adalah inti perkara adalah Islam. Penyangga Islam adalah salat dan puncak ajaran Islam adalah jihad. Inti perkara dalam Islam, sesungguhnya inti perkara dalam kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tiada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Itu yang disebut dengan dua kalimat syahadatain ya. Dengan demikian barang siapa yang tidak mengakui keduanya baik secara zahir maupun batin, maka ia bukanlah seorang muslim. Ada juga yang mengatakan bahwa inti dari agama yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah Islam dan kelima rukunnya. Kemudian poin yang kedua adalah penyangga Islam adalah salat. Jika tiang adalah penopang rumah, maka salat adalah penopang agama. Salat akan menjadikan hamba semakin dekat dengan Allah. Salat adalah penghubung antara hamba yang lemah dengan Tuhan yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga adalah puncak ajaran Islam adalah jihad. Jihad akan meninggikan kalimat Allah hingga Islam menjadi jaya dan mendominasi seluruh agama yang lain. Peran ini tidak bisa diwakilkan oleh ibadah-ibadah yang lain, saudara. Dengan demikian jihad adalah puncak ajaran Islam yang tertinggi. Banyak hadis yang menyebutkan bahwa jihad adalah amalan yang paling utama setelah kewajiban-kewajiban yang lain. Di antaranya adalah Az-Zar Al-Ghifari radhiyallahu berkata, saya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apakah yang paling utama? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah, kemudian jihad fi sabilillah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun pengilustrasian dengan punuk unta ketika menyebutkan kedudukan jihad, karena saat itu unta adalah kekayaan mereka yang paling berharga. Kemudian intisari dari hadis di atas yang keenam adalah yang keenam adalah menjaga lisan menjadi kunci dari semua masalah. Nabi mengakhiri pelajaran yang diberikan kepada Muaz dengan menyebutkan bahwa kunci dari kendali dari amalan-amalan yang telah disebutkan agar bisa mencapai kesempurnaan adalah mengendalikan lisan. Urgensi pengendalian lisan ini telah dibahas dalam hadis ke-15, hadis sebelumnya ya. Dalam sebuah hadis yang disebutkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tunjukkanlah aku amalan yang bisa memasukkan ke surga. Rasulullah menjawab, jagalah ini, sambil menunjukkan kepada lidahnya. Laki-laki itu mengulang permintaannya, maka Rasulullah berkata, tidaklah manusia dijerumuskan ke dalam neraka kecuali karena lisan mereka. Hadis riwayat Al-Bazzar. Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, yang dimaksud dengan hasaidi al-sinah atau hasil dari lisannya adalah balasan dari ucapan yang haram, seolah-olah manusia telah menanam dengan ucapan dan amalannya yang baik dan yang buruk. Kemudian pada hari kiamat ia akan menuai apa yang telah ditanam.
Barang siapa yang menanam kebaikan melalui ucapan atau amalan, maka ia akan menuai keberuntungan. Namun, barang siapa yang menanam kejahatan, ia akan menuai penyesalan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Muaz di atas juga mengisyaratkan bahwa banyak orang masuk neraka karena ucapannya. Karena syirik termasuk dosa dari ucapan, sementara syirik adalah dosa yang paling besar di sisi Allah. Begitu juga dengan ucapan terhadap Allah yang tidak didasari suatu ilmu, kesaksian palsu, sihir, menuduh tanpa bukti, dan berbagai dosa-dosa besar lainnya seperti dosa ghibah, namimah, dan lain sebagainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, yang paling banyak menyebabkan manusia masuk neraka adalah 2 lubang mulut dan kemaluan. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Ayah Zaid bin Aslam menceritakan bahwa ketika Umar radhiyallahu mengunjungi Abu Bakar radhiyallahu anhu, ia mendapatkan saudaranya itu menarik lidahnya. Maka Umar berkata, "Hei, semoga Allah mengampunimu." Abu Bakar menjawab, "Inilah yang menjerumuskanku ke dalam perbuatan maksiat." Ibnu Buraidah berkata, "Aku melihat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memegang lidahnya dan berkata, 'Ingat, katakanlah yang baik, niscaya kamu beruntung, atau jangan mengatakan yang tidak baik, niscaya kamu selamat. Kalau kamu tidak mendengarkan peringatanku, niscaya kamu akan menyesal.' Ketika ditanya mengapa ia melakukan hal itu, ia menjawab, 'Saya mendengar nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada hari kiamat kelak tiada yang membuat manusia begitu gundah dan marah selain lisannya, kecuali orang-orang yang tidak mengucapkan selain kebaikan.' Ibnu Mas'ud radhiyallahu anha bersumpah, 'Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, di atas bumi ini tidak ada yang lebih perlu dipenjara selain lidah.' Kemudian Hasan Al-Basri berkata, 'Lidah adalah kendali tubuh. Jika ia melampaui batas, maka tubuh pun akan melampaui batas. Jika ia terkendali, maka tubuh pun terkendali.' Kemudian makna dari hadis di atas juga yang terakhir adalah perbuatan yang paling utama selain amalan wajib. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa amalan yang paling utama selain amalan wajib adalah ilmu lalu jihad. Imam Syafi'i berpendapat bahwa amalan yang paling utama adalah sholat, wajib maupun sunnah. Imam Ahmad berpendapat bahwa amalan yang paling utama adalah jihad fi sabilillah. Dalam hadis disebutkan bahwa ketika Rasulullah ditanya tentang amalan yang paling utama, beliau kadang menjawab bahwa amalan tersebut adalah salat yang tepat pada waktunya. Kadang beliau menjawab jihad, kadang berbuat baik kepada kedua orang tua. Jawaban-jawaban itu disesuaikan dengan kondisi orang yang bertanya atau karena perbedaan masa. Para sahabat senantiasa minta nasihat kepada Rasulullah SAW. Demikian juga Rasulullah SAW selalu menasihati mereka, dan bahwa sholat 5 waktu harus tetap diutamakan karena menjadi penyebab masuk surga dan terhindar dari neraka. Keutamaan jihad, karena jihad dapat melindungi Islam, meninggikan kalimat Allah. Dan bahaya lisan, bahwa apa-apa yang diucapkan akan dipertanggungjawabkan. Lisanlah yang seringkali menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Demikianlah Bapak-bapak jemaah Jumat Berkah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jika dalam penyampaian ini ada yang salah atau tidak berkenan, kami mohon maaf atas adanya, karena kebenaran adalah mutlak berasal dari Allah. Saya hanyalah manusia biasa yang penuh dengan ketidaksempurnaan, saudara.